Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sore ini kita akan jelaskan mengenai pelaksanaan RTK 2.0 ya. Kita tahu bahwa program rekalibrasi tenaga kerja atau yang sering kita dengar dengan istilah RTK 2.0 itu sudah dimulai sejak awal tahun ya, tahun 2023 ini. Kalau kita lihat datanya, berapa banyak teman-teman PMI yang ikut program RTK 2.0 sampai dengan hari Jumat kemarin ya, hari Jumat tanggal 2 Desember, di seluruh Semenanjung itu ada 122.033 orang. Ini yang sudah membuat kontrak kerja ikut program RTK di seluruh Semenanjung, yaitu di Kuala Lumpur, di Penang, dan di Johor ya. Nah, untuk di KBRI Kuala Lumpur sendiri itu sudah ada sebanyak 89.723 kontrak kerja. Ya, ini berbagai macam sektor ya. Di Johor ada 23.756, kemudian Penang ada 5.766 dan KJRI Kuching 3.088 orang. Nah, tiket di Sarawak ini baru dimulai 1 Juli, dari mereka mulainya belakangan ya. Jadi ini jumlah kontrak kerja yang sudah kita proses untuk program RTK ini ya. Jadi sudah cukup banyak. Dan sampai nanti akhir batas waktu pendaftaran kontrak kerja, kita perkirakan ada di sekitar mendekati 100.000 lah untuk Kuala Lumpur saja ya. Nah, yang agak mengherankan sebetulnya adalah program RTK untuk sektor domestik ya. Ini jumlahnya yang ikut RTK, yang teman-teman kerja di rumah tangga atau PRT itu KBRI Kuala Lumpur itu hanya 953 orang. Jadi ini saya khawatir masih banyak teman-teman yang kerja di sektor domestik ini statusnya masih undocumented atau tidak memiliki visa kerja yang sah. Johor ada 212 dan Penang lebih sedikit lagi, hanya 41 orang. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan karena dari pengalaman-pengalaman yang kita alami, yang paling banyak bermasalah adalah teman-teman yang kerja di sektor rumah tangga dan statusnya itu undocumented ya, undocumented. Kita ambil contoh saja yang ada di shelter KBRI ya, yang sekarang ini ada di shelter KBRI itu ada 100 Jumat kemarin itu ada 135 ya, 135 orang tuh di shelter ya. Itu yang punya kontrak kerja itu hanya 9 atau 10 orang aja. Jadi sebagian besar yang menghadapi masalah itu justru yang mereka-mereka atau teman-teman yang tidak memiliki permit kerja. Dan ini sangat rentan karena banyak kasus-kasus yang kita alami, khususnya itu yang gaji tidak dibayar, beban kerja berlebihan, kemudian hubungan yang kurang baik dengan pihak pemberi kerja dan lain-lain. Jadi ini saya agak heran ya. Jadi saya himbau ya teman-teman yang kerja di rumah tangga, kalau belum memiliki kontrak kerja atau belum ikut RTK dan tidak ini, segera minta majikannya ini untuk mendaftarkan ya, karena masih ada waktu yang tidak lama lagi. Setelah ini kan teman-teman juga sudah dengar tuh ada pengumuman dari pihak JIM ya, Jabatan Immigration Malaysia ya, bahwa immigration tidak akan memberikan toleransi kepada majikan yang melakukan
kekerasan atau melakukan eksploitasi kepada pekerja rumah tangga. Itu ada beberapa hari yang lalu ya, pengumuman dari Jabatan Immigration Malaysia. Jadi Immigration ini akan melakukan tindakan tegas ya kepada majikan maupun kepada pekerjanya yang tidak mematuhi aturan keimigrasian Malaysia. Ya, ini yang perlu dipikirkan oleh teman-teman bahwa ini masih ada waktu untuk mengikuti RTK 2.0 ya. Waktunya tidak lama lagi karena sebetulnya kan sudah diberi waktu hampir 1 tahun ya, dari awal tahun sampai sekarang ini sudah hampir 1 tahun. Jadi kalau ada yang belum mendaftar juga ini sangat disayangkan ya, karena ini kesempatan yang sangat baik yang diberikan oleh kerajaan Malaysia. Ya, ini yang sektor rumah tangga ini sangat mengkhawatirkan saya karena dugaan saya kalau kita melihat kasus-kasus yang kita tangani itu banyak sekali yang tidak memiliki izin kerja yang sah. Nah, ini nanti ya sangat mungkin pihak Jabatan Immigration Malaysia itu akan melakukan tindakan-tindakan yang lebih tegas kepada majikan maupun pekerja yang tidak memenuhi aturan. Karena sudah diberi waktu cukup lama kan, sudah diberi waktu 1 tahun. Kalau ini tidak dimanfaatkan juga, artinya kan ada memang kesengajaan untuk tidak mematuhi aturan Malaysia. Jadi sangat mungkin pihak kerajaan Malaysia ini akan melakukan penindakan yang tegas kepada siapa saja, ya, baik itu majikan, baik itu pekerja yang melanggar aturan keimigrasian ya di Malaysia ini. Jadi ini yang perlu saya ingatkan, terutama bagi teman-teman yang kerja di sektor rumah tangga. Ini jumlahnya sangat sedikit sekali ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan ya, KBRI Kuala Lumpur khususnya dan juga teman-teman yang di Penang maupun Johor, selama program RTK ini kita semaksimal mungkin membantu pembuatan pasportnya ya. Pembuatan pasport ini memang sejak ada program RTK ini, program pembuatan pasport ini meningkat pesat ya. Kalau rata-rata sebelum program RTK yang bikin paspor atau pembaruan paspor itu rata-rata di 300 sampai dengan 350, sekarang ini sudah mendekati 1000 ya, kadang-kadang malah lebih tuh. Kalau paspor dan SPLP bisa 1000 lebih setiap hari. Oleh sebab itu bagi teman-teman yang sudah mengalami ya proses pembuatan paspor di KBRI misalkan, kan selama ini sampai malam terus tuh ya. Karena memang kapasitas kita itu terbatas ya. Ini pun kita sudah mendapatkan tenaga perbantuan dari Jakarta, dari Ditjen Imigrasi. Itu sekarang ini ada 5 orang yang diperbantukan di KBRI untuk percepatan pembuatan paspor ya, karena normalnya kita buka loket itu hanya 13 normal ya, karena itu untuk menangani sekitar 350 sampai 400. Tapi sekarang kita setiap hari kita buka ada 19 loket. Itu pun selesainya malam terus ya, tidak pernah selesai di bawah jam 9, rata-rata di atas jam 9. Hanya sekali-kali saja di bawah jam 9, tetapi rata-rata itu di atas jam 9, bahkan pernah sampai tengah malam, pernah juga sampai jam 4 pagi pun pernah ya. Jadi ini semata-mata karena adanya lonjakan permohonan paspor yang lebih dari 2 kali lipat akibat program RTK ini. Nah, tentu untuk pembuatan paspor ini pun juga perlu waktu ya. Kita tidak bisa secepat yang kita harapkan ya, masih tetap memerlukan waktu karena
masih memerlukan persetujuan dari Jakarta. Jadi kita nggak bisa sendiri aja, kita nggak boleh bikin sendiri lalu cetak sendiri. Semua harus dikirim datanya ke Jakarta, lalu diperiksa, diaudit gitu, diverifikasi apakah data-datanya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai tentu ada proses tersendiri, tetapi rata-rata paling cepat itu 3-5 hari lah ya, paling cepat 5 hari kita baru boleh mencetak paspor itu. Nah, kalau jumlahnya banyak tentu waktunya akan lebih lama juga ya, karena kan pekerjaannya juga meningkat ya. Jadi mohon dipahami bahwa ada keterbatasan kita akibat R3 ini untuk pembuatan paspor. Sekarang rata-rata di 900 sampai 1000 lah setiap hari kita membuat paspor ya. Nah, kita tahu juga bahwa pendaftaran R3 ya, pendaftaran R3 itu akan ditutup pada akhir tahun ini atau 31 Desember 2023. Ini batas akhir pendaftaran karena pihak kerajaan Malaysia sudah memberikan waktu yang cukup untuk majikan dan juga para pekerjanya ini mengikuti program R3. Jadi kalau sekarang ini belum mendaftar atau itu sebetulnya sudah sangat terlambat ya, sudah sangat terlambat karena ada proses di KBRI untuk pembuatan paspor dan juga ada proses di imigrasi ya untuk mendaftarkan untuk proses tamrin, bayar apa tuh, FOMEMA dan lain-lain ya, proses-proses pembayaran levy, fee, rekalibrasi dan lain-lain. Jadi tidak mungkin pendaftaran kontrak kerja itu ditutup pada akhir tahun juga, nggak mungkin ya, karena kalau ditutup di akhir tahun maka tidak akan ada waktu untuk membuat paspornya. Ya, nggak mungkin ya. Oleh sebab itu, dengan mempertimbangkan beban kerja di KBRI, dengan mempertimbangkan bahwa pemerintah Malaysia dan kita KBRI sudah memberikan waktu yang cukup ya untuk mengikuti program R3 ya hampir 1 tahun kan nih. Ini maka KBRI akan menghentikan pendaftaran kontrak kerja atau pendaftaran ikut R3 ya pada tanggal 15 Desember. Ya, ingat ya. Jadi pendaftaran untuk mengikuti program R3 di KBRI itu akan ditutup pada tanggal 15 Desember 2023. Sehingga nanti sisa waktu 2 minggu sampai dengan tanggal 31 Desember adalah untuk proses verifikasi kontrak kerja ya. Karena kontrak kerjanya kan juga harus diverifikasi dulu. Kadang-kadang datanya masih kurang, majikannya kurang lengkap dan lain-lain. Dan juga untuk proses pembuatan paspor ya. Jadi waktu tanggal 16 sampai tanggal 30 katakanlah 30 Desember itu waktu yang digunakan untuk memverifikasi ya kontrak kerja dan juga untuk pembuatan paspor. Nah, teman-teman, ini kan masih juga perlu waktu untuk mendaftarkan di immigration ya. Jadi kita harapkan proses pendaftaran di immigration itu sudah dilakukan itu di sekitar tanggal 25 batas akhir pendaftaran ya ke immigration karena kan akan ditutup di akhir tahun ya. Jadi ini tolong dijadikan perhatian bahwa proses pendaftaran rekalibrasi dan proses pembuatan paspor ya untuk program R3 ya, ini khusus program R3 ya, itu akan dihentikan pada tanggal 15 Desember 2023. Nah, jadi katakanlah batas akhir 15 Desember itu masih boleh daftar ya, boleh daftar lalu setelah itu harus juga membuat paspor. Dan sekarang ini karena padatnya pendaftaran
paspor ya, kita kan nggak bisa daftar sekarang dapat besok kan. Jadi karena kan panjang sekali tuh antrinya, nggak mungkin satu hari kita melayani katakanlah lebih dari 1.000, itu nggak mungkin karena memang kan keterbatasan tenaga, keterbatasan peralatan, keterbatasan ruangan dan lain-lain. Jadi saya minta waktu yang tersisa ini yang tidak lama lagi, kira-kira 10 hari, gunakan sebaik-baiknya untuk ikut program RTK ya. Segera majikannya daftar ke KBRI dan juga segera membuat kontrak kerja, lalu daftar untuk penggantian paspor kalau memang paspornya perlu diganti, kecuali kalau paspornya itu masih berlaku lebih dari 18 bulan, ya itu nggak perlu ganti paspor, tetapi cukup buat kontrak kerja saja. Jadi ini ya, tolong diperhatikan sekali lagi bahwa pendaftaran RTK untuk pembuatan kontrak kerja itu akan kita tutup ya pada tanggal 15 Desember ya. Dan waktu yang tersisa sampai dengan akhir tahun itu digunakan untuk verifikasi kontrak kerja dan pembuatan paspornya. Ya kita harapkan masih cukup lah ya. Kalau nggak cukup mungkin terpaksa kita nanti akan membuat paspor di hari Sabtu atau di hari Minggu. Kalau memang nggak cukup, karena kan targetnya semua program RTK itu sudah memiliki paspor pada tanggal sebelum akhir penutupan ya, katakanlah pada tanggal 27 Desember itu harus sudah daftar. Jadi kita harap targetkan itu 27 Desember itu sudah proses pembuatan paspor atau penggantian paspor itu sudah selesai, sehingga teman-teman masih ada waktu untuk mendaftar ke Jabatan Immigration Malaysia ya. Nah, namun demikian masih ada kelonggaran ya. Kelonggaran dalam pengertian kalau teman-teman itu sudah memasukkan katakanlah tanggal 14 ya, sudah masuk ke KBRI permohonan RTK-nya sebelum tanggal 15, tetapi masih ada persyaratan-persyaratan yang belum dilengkapi atau masih kurang, itu masih boleh masih akan kita proses sepanjang melengkapi data-data yang diminta ya, kalau masih ada kekurangan data. Jadi masih dimungkinkan kalau sudah masuk pendaftarannya itu sebelum 15 Desember akan kita bantu untuk juga dilayani kalau masih ada data-data yang kurang lengkap, yaitu masih dimungkinkan. Tetapi kalau yang ada juga kita temukan itu daftarnya sudah berbulan-bulan yang lalu ya, kita minta untuk melengkapi datanya, tetapi majikannya atau PMI-nya tidak pernah melengkapi ya, itu akan kita hapus ya, karena kita anggap ini tidak serius ya. Ada yang sudah 3 bulan, ini datanya ada sekitar 1000-an tuh yang kita minta melengkapi datanya, tetapi sudah lebih dari 2 bulan tidak pernah dilengkapi. Artinya mereka majikan dan PMI-nya itu nggak mau ngurus lagi. Ya udah, itu kita akan hapuskan dari database kita. Yang dibolehkan adalah mereka yang sudah mendaftarkan itu pada bulan Desember ya, misalkan daftarnya atau pertengahan November lah, kita kasih waktu pertengahan November sudah daftar, tetapi ada persyaratan yang belum lengkap, boleh masih akan kita proses sampai dengan tanggal 15 Desember ya, atau 15 hari. Tapi yang penting adalah datanya, permohonannya sudah masuk dulu ya. Tetapi kalau yang sama sekali baru, misalkan nanti baru tanggal 16 Desember baru memasukkan dan sebelumnya belum pernah memasukkan, maka dengan sendirinya ini sistem akan memblok. Otomatis sistemnya itu tidak berjalan. Tetapi kalau sebelumnya sudah pernah memasukkan itu masih diproses ya. Ini satu ya, yang masih dibolehkan adalah teman-teman yang sudah pernah memasukkan permohonan rekalibrasi tetapi belum melengkapi datanya, itu masih akan kita proses ya. Kemudian yang juga akan dibantu untuk diproses adalah teman-teman yang sudah mendaftarkan ke JIM ya, menggunakan paspor lama.
paspor itu masih berlaku, ya. Tetapi pada saat proses tamprin, ya, pada saat proses tamprin itu paspor masa berlakunya itu kurang dari 18 bulan. Nah, ini ya biasanya pihak JIM itu akan memberikan catatan, mas tempo berlaku paspor tidak mencukupi. Ya. Nah, ini akan juga kita bantu untuk diproses, diganti paspornya, ya, dengan catatan teman-teman ini sudah mendaftarkan ke JIM, ya, sudah mendaftarkan ke JIM dan memiliki paspor yang asli, ya, tetapi masa berlakunya kurang dari 18 bulan, sehingga pihak JIM akan meminta KBRI ataupun KJRI untuk mengganti paspornya. Di situ biasanya ada catatannya tuh, ya, ada catatannya masa berlaku paspor tidak mencukupi. Nah, itu akan kita bantu buatkan paspor, ya, dan juga buat kontrak kerjanya itu cepat aja, ya, cepat didaftar. Jadi perhatikan, ya, teman-teman yang masa berlaku paspornya itu sangat mepet, ya, katakanlah kurang dari 20 bulan, kemungkinan pada saat tamprin, ya, itu tidak mencukupi masa berlaku paspornya, kurang dari 18 bulan. Nah, ini segera lebih baik minta penggantian sekarang. Yang penting sudah ada bukti risit pendaftaran ke JIM-nya, ya, sudah ada bukti pendaftaran, itu boleh nanti akan kita bantu setelah tanggal 15, ya, tetapi lebih baik sekarang. Jadi saran saya, kalau masa berlaku paspor itu kurang dari 2 tahun, ya, kurang dari 2 tahun, atau katakanlah kurang dari 20 bulan, itu sebaiknya segera dilakukan penggantian paspor, karena saya khawatir pada saat tamprin nanti, maka paspor sudah habis masa atau masa berlakunya tidak mencukupi 18 bulan, ya. Tolong teman-teman yang sekarang ini sudah mendaftar dengan menggunakan paspor lama, cek lagi masa berlaku paspornya sisa berapa bulan. Kalau kurang dari 20 bulan, saya sarankan segera diganti, ya, segera diganti sekarang, karena kita tidak tahu berapa lama proses yang diperlukan di JIM untuk tamprin, untuk FOMEMA, tes kesehatan, dan juga melengkapi pembayaran sampai nanti diterbitkan PLKS, ya. Lalu pertanyaannya kan, apakah setelah tanggal 31 Desember ini JIM akan memproses, ya? Kalau kita melihat pengalaman RTK sebelumnya yang katakanlah 1.0, ya, kalau sudah daftar ke JIM, itu JIM akan memproses, ya, untuk sampai terbit PLKS, ya. Tapi batas waktu pendaftaran sekali lagi adalah paling lambat di 31 Desember, ya, 31 Desember. Nah, ini mohon menjadi perhatian teman-teman sekalian, ya. Jadi kita sekali lagi pendaftaran RTK di fungsi ketenaga kerjaan, ya, untuk pembuatan kontrak kerja ini akan ditutup pada tanggal 15 Desember. Ya, sekali lagi, ya, ditutup 15 Desember, dan waktu yang tersisa itu akan digunakan untuk verifikasi kontrak kerja dan syarat-syarat, ya, dan juga untuk penggantian paspor. Ya, ini mepet sebetulnya, tetapi apa boleh buat. Tadinya mau ditutup pada awal tahun ini, tetapi saya lihat setiap hari masih ada sekitar 300 tuh yang daftar RTK. Masih ada, ya, sekitar 300. Jadi teman-teman, bagi yang belum ikut RTK, masih ada sisa waktu yang tidak banyak. Segera minta majikannya untuk mengurus, ya, mendaftarkan. Company-nya didaftarkan dulu di KBRI, ya, nanti akan diverifikasi, kemudian
nanti melengkapi syarat-syarat yang ditentukan. Sudah ada tautannya kan untuk daftar RTK itu KBRI apa tuh tautan untuk apa pendaftaran RTK kan sudah disebutkan tuh ya, naker kbrikl.com ya, https://naker-kbrikl.com itu untuk pendaftaran syarikat dan kontrak kerjanya ya. Syarikatnya kan harus daftar dulu, nanti diverifikasi ini syarikatnya syarikat benar atau syarikat yang baru bikin gitu kan. Banyak juga tuh kita seleksi ternyata syarikatnya itu syarikat yang baru bikin SSM 2 bulan. Kita lihat rekening korannya isinya cuma 2.000 atau 3.000, ya begini-gini otomatis kita anggap tidak memenuhi persyaratan untuk mempekerjakan tenaga asing ya, karena nanti di KSM pun akan diverifikasi juga ya, akan diverifikasi juga. Tidak semua yang sudah mendaftar itu akan diluluskan, belum tentu juga ya, belum tentu juga karena kan ada syarat tuh, syarat menyelahkan rekening, punya SSM dan lain-lain ya. Jadi itu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Saya mohon ya, gunakan waktu yang tidak lama ini sebaik mungkin, secepatnya, karena setelah program RTK ini pihak imigrasi seperti sudah disampaikan sebelumnya akan melakukan operasi penegakan hukum ya. Pihak imigrasi menyatakan sudah diberikan waktu yang cukup untuk ikut RTK, untuk pemutihan gitu sederhananya. Dan kalau ini tidak dimanfaatkan, maka dianggap majikan maupun PMI-nya ini dengan sengaja tidak mau mematuhi aturan imigrasi Malaysia. Jadi tindakan tegas sangat mungkin, dan saya kira itu akan dilakukan oleh Jabatan Imigrasi Malaysia, dan itu sudah disampaikan tuh beberapa hari lalu oleh KP Immigration ya, bahwa majikan yang melanggar itu akan dilakukan tindakan tegas. Tapi otomatis pekerja yang melanggar aturan imigrasi Malaysia pun akan dilakukan tindakan tegas ya. Dalam hal ini adalah operasi penangkapan dan deportasi ya. Jadi itu pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga ini menjadi perhatian ya. Kalau masih ada yang belum tahu ya, kadang-kadang saya juga heran juga nih, masih ada yang tanya, apa caranya ikut RTK gimana? Nah, itu kan sebelumnya udah dijelaskan tuh ya. Di Facebook Live sebelumnya sudah dijelaskan, seingat saya paling tidak 2 kali tuh. Ya, paling tidak 2 kali, dan juga ada teman-teman dari pegiat media sosial saya lihat juga ikut membantu menjelaskan ya seputar RTK ini. Ini kalau yang mau daftar majikan di sini nih, naker KBRI KL. Tapi sebetulnya ya harusnya udah tahu dari dulu. Ini kan udah hampir 1 tahun ya. Jadi aneh juga kalau belum tahu, apalagi belum mendaftar, karena sudah diberi waktu cukup ya. Waktu yang diberikan itu untuk cukup, udah lebih dari cukup lah ya, 1 tahun ya. Dan ikut ini juga sudah lumayan besar ya, 122 ini yang membuat paspor ya. Artinya mereka yang paspornya nggak cukup itu seluruh Malaysia Semenanjung ada 122 ribu. Mungkin sampai akhir tahun nanti ada di sekitar 130 ribuan. Ya mungkin di KBRI KL mungkin mendekati 100 ribu tuh yang membuat kontrak kerja dan paspor di KBRI KL. Saya kira itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Ada tanya jawab nggak ini? Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ada beberapa masa untuk tanya jawab karena. Halo, selamat petang. Yuk, petang. Pak, saya mau tanya, kalau yang ikut RTK 2.0, untuk pembuatan paspor dapat appointment tanggal 26 Desember. Apakah itu masih sempat ya, Pak?
nanti akan kita coba majukan ya, akan kita coba majukan. Kalau memang nanti yang membuat paspor tidak terlalu banyak, maka jadwal itu akan kita majukan. Tapi mudah-mudahan masih sempat lah, kita akan percepat ya. Mungkin nanti seperti saya sampaikan tadi akan dibuka di hari Sabtu atau Minggu untuk mempercepat yang tanggalnya itu. Kita harapkan sih sebelum tanggal 25 sudah selesai ya, paspor itu sudah, pembuatan paspor itu di tanggal 25, sehingga ada waktu untuk mendaftarkan ke pihak JIM ya. Jadi nanti akan kita majukan Bu, nanti kita lihat kalau di akhir tahun ini tidak terlalu banyak lagi yang mendaftar, maka itu jadwal itu akan kita maju-majukan ya. Nanti tolong di email ya, biasanya akan kita beritahukan melalui email jadwal barunya. Oh, dia akan email kepada majikan ya, Pak? Ya, waktu daftar itu kan, waktu daftar pakai email siapa? Waktu daftar paspor itu kan diminta alamat email. Ada, tidak, kita waktu ambil appointment itu kita pakai nomor telepon, Pak. Ada alamat emailnya pasti. Pasti ada, iya Pak, ada. Iya, itu alamat email siapa. Nah, ini juga sering terjadi ya. Sering terjadi pakai nama email orang lain. Jadi pada saat KBRI memberikan pengumuman, pemberitahuan jadwal yang baru, pemilik email itu tidak orang lain gitu loh. Ini sering kali terjadi. Jadi tolong diperhatikan alamat email, karena akan pemberitahuan melalui email semua. Ya, Pak Dubes. Ya. Ya, saya macam ini Pak Dubes. Kemarin orang-orang saya dari Flores online bulan 10, bulan 11. Tapi dia pergi online-nya ke bulan 1, bulan 2. Itu nanti semua akan kita majukan nanti. Oh, siap Ya. Pak Dubes, siap Pak Dubes. Pokoknya yang daftarnya nanti setelah Januari itu akan kita coba akan masukkan lah kita. Makanya tadi saya sampaikan mungkin kita Sabtu akan dibuka juga. Oleh sebab itu mohon email itu dipantau, jangan sampai pada saat ada pemberitahuan nggak tahu gitu ya jadwal barunya. Ya. Betul, siap Pak Dubes, siap Oke. siap Pak Dubes. Oke, siap. Halo. Halo, Ya, selamat sore Pak. sore. Pak, begini ya Pak ya, saya mau tanya ya. Jadi begini Pak, ada satu masalah yang sampai sekarang ini saya masih bingung gitu ya kan. Jadi semalam itu saya memang sudah sempat mendaftar untuk program ATK 2.0, sudah pun buat paspor, tapi mendengar penjelasan Bapak tadi, yang paspor itu harus kurang lebih ada kurang lebih 18 bulan ya Pak ya, masa berlakunya ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana kalau dengan yang mendaftar RTK itu menggunakan paspor yang sudah expired Pak? Ya, Apa nanti justru kalau paspor ini RTK ini kan untuk ya? ini kan sebetulnya sudah dijelaskan Bu. Ibu majikan atau pekerja nih? Saya pekerja Pak. Ya kan udah dijelaskan, untuk RTK ini begitu kalau paspor yang expired itu boleh dipakai. Nah pada saat daftar kontrak kerja nanti dia akan diganti dengan paspor yang baru. Oh begitu ya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Ya jadi tapi harus daftar ya, nggak otomatis Bu ya, tidak otomatis diganti. Ibu harus daftar penggantian paspor setelah memiliki kontrak kerja. Jadi waktu saat kontrak kerja langsung daftar paspor. Kalau enggak ya misalkan daftarnya sekarang nggak apa-apa, daftar paspornya dulu. Kemarin tanggal 29 Pak saya sudah pergi ke kedutaan untuk melakukan pembuatan paspor baru. Alhamdulillah Pak, kalau begitu jawaban Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Yuk. Yeah. Halo. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau menanyakan Pak, yang permit yang matinya expired 2023, itu ada berita-berita yang simpang siurnya itu boleh buat ikut RTK 20 itu Pak. Benar apa enggak Pak itu Pak? Kalau yang dia rehiring atau program 6P atau program rehiring habis masa berlakunya di 2003 itu boleh ikut RTK ya. Tetapi yang nggak boleh itu kalau dia masuk ke Malaysia itu di
2023 itu yang nggak boleh. Iya. Masalahnya kabar di luar itu simpang siur, ada yang boleh, ada yang... Ya sampean daftar aja. Oh, ikut daftar aja. Iya, daftar aja. Oke. Terima kasih Pak ya. Yuk. Halo? Ayo. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini Pak mau tanya, kalau mau yang mati tahun 2023 ini macam mana Pak? Boleh sambung lagi nggak ya? Sebelumnya paspor apa? Ya paspor pekerja, permit. Boleh itu kalau yang jadi kalau dulu yang RTK 6P rehair itu boleh. Ibu daftar aja. Daftar, tapi sudah mati Pak, gimana ini? Ya makanya ikut RTK, yang ikut RTK itu kan yang sudah mati. Yang penting masuknya itu tidak di 2023. Matinya 2023 Pak paspornya. Masuknya, gimana? masuk. Masuknya. Oke, berarti masih bisa Ya, daftar aja, daftar RTK, daftar RTK dulu. Sudah Pak, sudah. Ya. Semuanya agen belum tamrin lagi kita ini Pak. Nah, ya udah nanti tunggu. Tapi ada perpanjangan Ya. Pak yang untuk tahun 2003. Iya. Oke Pak. Halo, selamat petang. Yuk, petang. Itu saya punya paspor, mau janjinya tanggal 25. Bulan Desember ini, bulan 12. Iya. Pas itu tanggal 25 ini hari Libur, cuti Natal. kan, hari Iya, cuti nanti kan. akan dirubah itu. Akan kita coba majukan. Makanya di perubahan jadwal itu tolong di emailnya itu diawasi, ya dilihat. Nanti ada perubahan jadwal itu yang di hari libur nanti akan digeser. Kan juga akhir tahun itu ada cuti bersama, ada Natal. Ya itu akan kita maju-majukan. Nanti tunggu aja alamat email, nanti pemberitahuan jadwal barunya. Oke. Terima kasih Pak Dubes. Yuk, Halo. yuk. Ini saya mau tanya ini Pak. Ini yang masuk artikel bulan 12 ini, nanti kalau sudah terlepas macam sampai bulan 1 macam itu, boleh jalan lagi ke? Gak bisa. Jadi batas akhir pendaftaran di JIM itu paling lambat adalah 31 Desember. Ya, paling lambat. Jadi kalau setelah itu ya nggak ada lagi. Jadi kalau yang sebelum macam dapat RTQ saja, yang bulan 12 ini dapat RTQ saja. Jadi yang lepas bulan 12 ini belum tampil lagi, terus sambung Oh lagi. itu akan ya. Kalau lihat pengalaman sebelumnya tetap diproses. Yang penting sudah daftar ya. Yang penting sudah daftar. Kalau kau lihat kemarin sih sampai dengan bulan Maret kalau seingat saya. Tetapi prinsipnya kalau dia sudah daftar di JIM sebelum tanggal 31 Desember itu, maka akan diproses sampai keluar PLKS kalau lulus. Kan tidak semuanya lolos juga kan. Nanti ada bayar levy, ada FOMEMA, ada tamprin. Nanti di tamprin dilihat juga ada masuk senarai hitam apa enggak. Nanti itu JIM yang akan memutuskan apakah itu diluluskan atau tidak ya. Nanti itu JIM lah nih memutuskan. Jadi yang macam belum tampil itu yang penting daftar dulu lah. Ya, yang penting daftar dulu. Oh, pasal ini lambat lah Pak. Lambat di mana? Pak. Ya kan udah dikasih waktu setahun kok. Baru iya, yang lama sampean. Ya terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yuk, Halo. yuk. Assalamualaikum Bapak. Saya mau nanya Bapak. Ini saya mau tukar paspor Pak. Permit saya mati 2022. Saya sudah ikut RTK Pak. Tetapi ditolak, mau tukar paspor 2 kali ditolak Pak. Alasannya karena saya sambung SP sampai 2023 Pak. Sambung SP kan cuma sebulan aja. Iya sebulan, tetapi saya nyambungnya kalau nggak salah sampai 3 kali Pak. Loh sekarang udah bulan berapa ini 20? Iya sudah ini Pak, tapi saya kapannya itu ditolak terus Pak 2 kali saya Pak. Itu Surat-surat, ya Pak. alasan itu lagi. Ini kan begini, sampai Ya. itu kan waktu itu kan visanya habis 2022. Iya Pak.
kan buat SP. SP itu adalah waktu untuk sampean membuat paspor. Sampean udah SP-nya udah itu kan berarti kalau sekarang udah Desember 2023, itu Ya. artinya kan sampean bukan SP tapi nggak ngurus paspor. Enggak, mulanya kan katanya permennya bisa disambung, Pak. Kan pertama nggak bisa disambung tapi nyambung SP dulu katanya, Pak. Tahu-taunya kelas-kelas nggak bisa nyambung, jadi ya mati, Pak. Jadi terus saya ikut RTK, Ya, Pak. ya udah ikut RTK lah. Iya sudah, Pak, tapi saya mau tukar paspor kan nggak cukup setahun, Pak. Tapi ditolak terus 2 kali, Pak. Ditolak gimana? Ditolak alasannya karena sambung SP sampai mati sampai 2003 ini, Enggak lah. Pak. 2013, Pak. Saya sudah 2 kali, Pak, ditolak, Pak. Coba lihat daftarnya ke saya, kasihlah daftar paspornya. Oh, paspornya, Pak, ya? Daftar bukti pendaftarannya. Oh, iya, iya. Paspor. Iya, Nanti Pak. saya lihat. Oh, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Halo, Halo. yuk. Halo, Assalamualaikum. Salam. Pak Dubes, mau tanya nih, permit. Nah, permit saya kan mati bulan 9 kemarin. Udah kenapa mati? Nggak sambung. Apa bila bisa ikut program RTK? Ya RTK kan udah dikasih tahu, ya RTK itu kan sampai dengan batas akhirnya itu Desember. Jadi kalau tanya bila sampai ikut ya selama selama bulan Desember ini sampai dengan tanggal 15 lah. Masalahnya permit saya mati 2023. Ya sampean kenapa nggak didaftarin lagi? Permitnya mati kok didiemin aja. Oh. Nah, sekarang yang tanyakan apa masih ada uang? Kan permit ke 10 begitu mahal ya. Kamu kan udah berapa tahun itu? 10. Ah, Kan itu dia boleh itu kan harus pulang kan kalau 10. saya ikut yang lama sampai 13. Ya, coba aja daftar lah. Boleh daftar? Ya daftar aja, coba lihat. Oke. Tapi udah mepet sekali lah ini sampean. Kan maju yuk. Coba aja daftar lah. Halo? Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, Saya nak tanya, suami saya dia punya visa mati pada 22 hari bulan 2 tahun depan. Jadi paspornya habis bulan 10, tapi kita nak renew yang baru. Saya dah booking entry tu 2 hari bulan 2. Saya takut tak sempat lah. Macam mana boleh ke depan sikit ke Ya, belakang? pokoknya sekarang daftar dulu, ya nanti tinggal minta dimajukan, ya dengan alasan permitnya akan habis, itu bisa dipertimbangkan untuk dimajukan. Ini buat yang lain-lain juga ya. Penggantian paspor itu sebaiknya 6 bulan sebelum permit habis itu sudah ganti paspor, sudah mengajukan pendaftaran paspor. Sekarang ini kan paspor berlakunya 10 tahun ya. Jadi yang buat yang lain-lain nih ya, penggantian paspor itu diajukan 6 bulan sebelum permitnya habis. Ya, itu sudah minta pengajuan penggantian paspor supaya tidak seperti ini mepet-mepet ya. Ini kan ada RTK, ada segala macam sehingga prosesnya kan jadi lama. Oh, jadi Ya. bisa suami saya itu mati bulan 2. Tapi bulan 2 baru saya dapat yang nombor entry paspor. Iya, nanti minta dimajukan, nanti akan diminta dimajukan ya. Oke. Kalau misalkan nanti ini bisa minta special pass dulu, itu nggak masalah. Bayar berapa gitu ya. Minta special pass dulu. Oke, paham. Terima kasih. Yuk. Halo? Assalamualaikum Pak Dubes. Ya, waalaikumsalam. Selamat petang. Tetap. Ya, saya mau tanya ini tentang ini kan RTK 2.0 kan masih berjalan. Kebetulan saya punya paspor habis nanti bulan 1 tanggal 11. Seperti itu.
Tanggal 1 bulan 11. 2004, 2024. Tahun depan. Tahun depan. Kira-kira dalam masa ini masih bisa daftar apa enggak ya Pak ya? Bisa. Oh masih bisa. Sampai Ya? nggak punya permit sekarang kan? Habis sudah. Wah, ya daftar. Ya. Daftar saja ya. Oke. Udah ya, terakhir ya, satu lagi terakhir. Halo? Halo Pak. Ya. Saya tanya itu hari itu ada saya pergi ke tetangga, ada pergi sana. Cuma syarat-syarat ke kemenangan itu banyak, belum surat-suratnya itu sudah ada, cuma satu cukup syarat. Jadi sekarang ini lah sekitar 2 tahun lah saya sudah melamarkan anak buat 03, 02 tuh Pak. Itu jadi sekarang ini kalau mohon lagi boleh dah Pak? Gimana kok 2 tahun kan baru Ya, pokoknya. tahun 2002 saya pergi ke sana nak buat permit lah. Jadi oke kamu pergi. Suruhnya saya pergi ke depan. Jadi orang ke depan suruhnya saya balik ya. Jadi sampai sekarang kan diurus-urus hampir 1,5 tahun lah. Jadi sekarang boleh mohon lagi dah Pak? Ya mohon lah. Mohon lagi ya? Ya. Sudah sehari itu oke sudah bayar krisen apa 500 sudah basic. Bayar kemana? Ke itu apa tuh krisen. Oh itu yang lama itu 01 itu yang pakai deposit. Ya yang lama itu dulu dah deposit 500. Udah ini kan Udah lama apa ya? Oh, ya udah lama, ini kan udah 2.0. Jadi sekarang lagi mau. Iya lah, yang baru. Jadi sekarang boleh Pak ya? Mau lagi Pak ya? Iya. Oke lah Pak. Lagi ada masa. Ada masa lagi berapa hari lagi Pak? Tinggal 10 hari. Di masa itu ada masa lagi. Masa di 10 hari lagi masa token daftar lagi nak? Iya. Oke. Saya mau tanya dia lah besok. Oke Pak ya? Oke ya teman-teman semua. Terima kasih. Ya saya ada lagi. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.